Ini ada berita yang cukup lucu kalau menurut saya sih. Jelang purna tugas, Jokowi jangan buat kebijakan ekstrim yang merugikan rakyat. Presiden Joko Widodo tahu nggak ya pada saat yang lalu ada kebijakan yang cukup ekstrim, terlebih apa? Yaitu untuk menganulir putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan bahkan juga hampir seluruh masyarakat Indonesia terutama mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi depan gedung DPRD di masing-masing daerah. Nah, apakah itu juga kebijakan ekstrim? Dan bahkan juga masyarakat dengah dan bahkan turun menggelar aksinya di depan gedung DPR. Nah, menurut saya Presiden Joko Widodo ini ya mengkritik dirinya sendiri ya, karena di akhir kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo itu kebijakan-kebijakannya menurut saya sangat ekstrim sekali, dan justru bukannya kebijakan-kebijakan meringankan beban masyarakat tetapi malah merugikan masyarakat. Terutama apa? Ya, terutama mendekati pilkada, masyarakat disuguhkan dengan calon-calon yang itu-itu saja. Ya, biasanya menjelang pilkada itu kita disuguhkan dengan calon-calon yang mempunyai elektabilitas bagus, kredibilitas bagus, dan kita mempunyai opsi-opsi calon pemimpin yang banyak. Tetapi untung saja loh masyarakat menggelar aksinya. Kalau tidak dan undang-undang pilkada diparipurnakan, pasti juga akan banyak kotak kosong ya. Ya, seperti contoh di DKI Jakarta dan bahkan juga di pilkada Jawa Timur. Menurut saya sangat mengejutkan sekali jika Presiden Joko Widodo setidaknya mengingatkan jangan membuat kebijakan ekstrim yang merugikan masyarakat. Padahal ya, kalau kita ketahui dari Presiden Joko Widodo sendiri, kebijakan-kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Nah, dari Haidar Ngaca Pak. Nah, bahkan ya seperti itulah komentar-komentarnya. Dari V, beliau kan presiden, terus ini ditujukan ke siapa ya? Iya, ditujukan ke siapa? Maksudnya menguntungkan keluarganya kali. Ras dari Anudin, masa iya maksudnya kebalikan lagi. Dari Vice, emang sejak kapan sih menguntungkan? Tetapi selama 10 tahun menjabat kenapa banyak yang bikin ngelus dada dan Bapak dimaki-maki? Artinya bahkan Bapak Jokowi baru-baru ini teken peraturan ekspor pasir laut. Ya, memang sangat lucu sekali ketika Presiden Joko Widodo sendiri yang mengatakan hal demikian, tapi netizen-netizen malah ya justru kena Presiden Joko Widodo sendiri karena kebijakan-kebijakan saat ini sudah wow sekali. Nah, bahkan kebijakan yang di sini ya, Presiden Jokowi resmi membuka keran ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang selama 20 tahun. Wah, apakah itu juga merugikan masyarakat? Nah, bahkan juga ada berita yang cukup mengejutkan. Bangun rumah sendiri kena pajak 2,4% mulai 2025. Di sini juga sangat mengejutkan sekali ya. Masa sih membangun rumah sendiri dikenai pajak? Apakah kita harus membeli perumahan yang bangunannya belum ya asal-asalan? Ya, biasanya seperti itu sih. Kalau rumah yang harganya di bawah 200 juta pasti juga bangunannya asal-asalan. Masa sih membangun rumah sendiri kena pajak 2,4%? 2,4% itu bisa untuk membeli keramik, membeli perabotan isi rumah tangga, tetapi malah kena pajak. Seharusnya untung loh masyarakat itu bisa membangun rumah sendiri, tidak merepotkan negara. Apa-apa tahun 2025 itu semua dipajakin ya. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, PPN juga akan naik sebesar 12%. Dikala daya beli masyarakat menurun, pajaknya malah naik. Dari CNN, pajak pertambahan nilai PPN pembangunan rumah sendiri atau tanpa kontraktor bakal naik dari saat ini sebesar 2,2% menjadi 2,4% mulai tahun depan. Wow, naiknya juga 2 kali lipat ya. Kenaikan PPN membangun rumah sendiri itu sejalan dengan rencana kenaikan PPN secara umum dari 11% menjadi 12% mulai 2025. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif PPN sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025, tulis pasal 7 Undang-Undang HPP. Adapun tarif PPN membangun rumah sendiri saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, kalau kita lihat ya dari pemberitaan juga, yaitu APBN Indonesia itu terbesar dari pajak dan bahkan juga lebih dari 80%, yaitu nilai APBN Indonesia itu dikokang oleh pajak. Ya, mulai dari PPN kemungkinan, mulai dari PPN pembangunan rumah, mulai dari pajak restoran, mulai ya semacamnya lah. Itu juga
80% lebih APBN dari pajak rakyat. Tetapi kebijakan-kebijakan saat ini justru memihak kepada kelompok tertentu. Menurut saya juga sangat lucu sekali, kepada kelompok tertentu dan keluarga tertentu. Seharusnya juga kebijakan-kebijakan itu seharusnya pro dengan masyarakat. Ya seharusnya seperti itu membuat kebijakan, karena 80% perpajakan APBN Indonesia itu dikokang dari pajak rakyat. Menurut saya setiap kebijakan harus pro dengan masyarakat, dan setiap pejabat-pejabat itu seharusnya menyerap aspirasi dari masyarakat, karena 80% itu yang membiayai itu dari pajak rakyat. Nah, dalam belet itu, besaran tarif pajak apabila membangun rumah sendiri ditetapkan sebesar 20% dari PPN secara umum. Artinya apabila PPN naik menjadi 12% di 2025, maka tarif pajak pembangunan rumah sendiri jadi 2,4%. Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak tulis belet tersebut. Nah, bayangkan kita beli batako itu juga kena pajak, beli semen kena pajak, beli pasir kena pajak, membangun rumah sendiri yang bahan-bahannya terkena pajak, kita juga dikenakan pajak untuk membangun rumah sendiri. Bayangkan. Nah, yang cukup unik, wah kalau memang betul-betul itu misalkan untuk pertukangan dikenakan pajak, wah sangat wow sekali. Jadi kita membangun rumah itu kemungkinan 40% itu untuk membayar pajak. Sangat wow sekali lah pokoknya. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan ya, saya juga penasaran yaitu seperti apa beritanya ketika Presiden Joko Widodo meminta menteri jangan buat kebijakan ekstrim menimbulkan gejolak, padahal yang membuat kebijakan ekstrim itu ya dari presiden sendiri, karena tidak ada visi misi menteri melainkan visi misi presiden. Presiden Jokowi masa kepemimpinannya bakal berakhir dalam 1 bulan ke depan, maka dari itu dia pun berpesan agar para pembantunya bisa menjaga kondusivitas dan stabilitas negara dengan tidak membuat kebijakan sembarangan yang berpotensi merugikan rakyat, jaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan ekstrim, terutama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas yang berpotensi menimbulkan gejolak. Pesan Jokowi saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretaris Presiden. Nah, menurut Anda gimana ya? Apakah yang membuat program-program itu adalah Presiden Joko Widodo sendiri? Ya, karena saat ini yang cukup mengejutkan pada tahun 2025 akan ada PPN naik sebesar 12% dan bahkan juga membangun rumah sendiri kena pajak 2,4% dari yang sebelumnya adalah 1,2%. Nah, apakah ini juga kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat ya? Ya, tapi saya berharap lah pada pilkada serentak bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.